Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menghadiri acara mulia dalam program nasihat untuk santri bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Anak-anakku semuanya dan juga para santri dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa memberikan ketentraman di hati kalian di dalam menuntut ilmu. Yang menguasai hati kita Allah, yang memberikan ketentraman juga Allah. Kesenangan hanya dari Allah. Kita berusaha untuk mencari, tapi ketahuilah bahwa jika Allah tidak memberikan ketenangan dan kesenangan, maka seorang hamba tersebut tidak akan menemukan kesenangan tersebut. Tapi kalau sudah Allah beri kebahagiaan, tidak ada yang bisa menghalangi. Akan sampai ke hatinya. Maka teruslah memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ketentraman di batinmu, di dalam menuntut ilmu, sehingga kalian tidak capek. Ada orang menuntut ilmu sampai sukses, tapi capek dia. Kenapa? Enggak kerasan di pondok. Di pondok enggak betah, cuman Allah sayang ke dia. Biarpun enggak betah, enggak bisa keluar dari pondok. Pengen keluar, balik lagi ke pondok. Mau keluar di pondok terus, tapi capek. Enggak kerasan, saya pengen pulang, saya pengen keluar. Tapi tetap enggak bisa keluar. Kenapa? Karena Allah sayang, Allah mencintai hamba tersebut.
Itulah yang diisyaratkan oleh baginda Nabi dengan istilah ada hamba yusakuna ilal jannati bisalasil. Ada hamba-hamba yang dikiring ke surga pakai rantai. Maksudnya ya dengan kepaksa semuanya, tapi selamat pada akhirnya. Tapi ada sebagian hamba yang menemukan ladzah manisnya, menikmati keberadaan di pesantren seperti ini, menikmati. Bahkan dengan penuh keyakinan bahwasanya itu adalah jalan terbaik baginya. Di majelis ilmu, taman surga, terus. Nah, kalau sudah kalian merasakan yang demikian itu, apa yang terjadi pada dirimu? Ketentraman dalam batinmu. Ketenangan dalam batinmu. Ada kerinduan kembali kepada orang tua untuk main di rumah sesaat. Tapi sampai di rumah, yang ada adalah kerinduan di dalam hatimu untuk kembali ke pondok pesantren. Anak-anakku yang di rumah yang menyaksikan acara ini, yang saat ini mengambil cuti atau liburan untuk bisa bertemu dengan keluarga. Karena hatimu adalah hati yang dipilih oleh Allah, biarpun sudah berada di rumah, teringat lagi suasana di pondok. Memang di saat di pondok kita ingin pulang ke rumah. Bahkan ada yang tidak pulang semacam ini dan tentram hatinya, senyum terus. Makan tetap enak ya. Nggak ada yang mogok makannya kan. Ini ada beberapa santri ini yang tidak kembali dalam liburan. Masya Allah. Dan juga para santri-santri dari pesantren manapun, kalian wahai anak-anakku semuanya, mintalah kepada Allah untuk diberi ketentraman batin. Dan di samping kita memohon kepada Allah, harus kita yakini bahwasanya tempat ini adalah tempat mulia, tempat menuntut ilmu, tempat mulia, taman surga Allah, turunnya rahmat Allah. Allah berikan pengampunan kepada siapapun yang berada di dalamnya. Kalau orang faham makna ini, niscaya akan berebut menuju tempat menuntut ilmu, biarpun harus dengan merangkak. Bahkan berjalan dengan kaki, dengan kesot bahasa Jawanya. Kesot itu berjalan dengan seperti orang yang lumpuh. Biarpun dalam keadaan lumpuh, dia ingin mendekati tempat tersebut. Kalau orang faham, memahami, mengerti begitu mulia dan agungnya tempat semacam ini, maka kalian syukur ya anak-anakku semuanya yang sudah berada di pondok pesantren. Yang belum di pondok pesantren atau bahkan mungkin tidak ada kesempatan atau tidak mungkin masuk pondok pesantren karena satu hal, maka cintailah siapapun yang berada di pondok pesantren, cintailah siapapun yang berada di taman ilmu, taman surga Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala yang serupa. Mungkin ada orang tua yang merindukan anaknya mondok, akan tapi kok belum tercapai keinginannya memondokkan putra-putrinya. Cintailah seperti sabda Nabi, waqnuhum, perhatikan para penuntut ilmu, maka Allah akan berikan pahala, kebaikan, kemuliaan kepada orang tersebut. Baik, kita lanjutkan anak-anakku semuanya pelajaran kita. Para santri, baik santri yang belajar di Al-Bahjah atau di pesantren yang lainnya, mari kita lanjutkan mencari bekal ilmu agar cara menuntut ilmu kita benar. Kalau caranya benar, maka mudah kita untuk mendapatkan ilmu. Faslun fasal, kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fitarina amin ila anqal. Wa yambahi lil muridi alla yazala ala taharatin. Hendaknya seorang santri, murid, pencari ridha Allah, penuntut ilmu, hendaknya menjaga dirinya adalah agar tetap dalam keadaan punya taharah, bersuci. Khususnya di saat kalian belajar, wahai anakku. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Allah akan berikan cahaya itu di tempat yang bersih, suci. Kalau jasadmu kau sucikan, hatimu kau bersihkan, sucikan, maka sangat-sangat tepat untuk menyambut ilmu dari Allah. Para masyayikh tidak berani mengajar. Kita mendengar dari guru-guru mulia tidak berani mengajar kecuali dalam keadaan punya wudhu. Kami pun meniru, saya tidak berani mengajar kecuali punya wudhu. Dan di saat belajar juga sudah dilatih, tidak akan belajar kecuali dalam keadaan punya wudhu. Kecuali yang haid, wanita yang haid nggak perlu wudhu. Akan tapi di saat suci, rindu untuk melakukan itu semuanya. Itu nur, kebersihan, kesucian.
Dan ciri orang yang beriman adalah senang dengan wudu. Setiap berhadas dia wudu lagi. La yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang benar-benar iman terjaga. Apalagi di saat hendak tidur, sepanjang ia tidur seperti beribadah. Ruhnya sujud, beribadah terus karena dia melakukan wudu. Bahkan dalam riwayat sujudnya di arsy. Ruhnya beribadah di arsyana. Ada riwayat. Intinya bahwasanya dalam keadaan kita punya wudu, dalam keadaan tidur, kalau seandainya dibangunkan oleh Allah, maka sepanjang tidur kita punya nilai ibadah. Punya nilai ibadah. Kalau ternyata tidak dibangunkan lagi oleh Allah, maka dia dalam keadaan wafat, dalam keadaan punya wudu. Husnul khotimahnya jelas. Biasakan dengan wudu. Ada orang karena tidak biasa wudu, ke toilet hanya sekedar ya, nyuci muka. Padahal tinggal nambah cuci kaki. Nyuci muka sama tangan saja. Tinggal sampai nyentuh sedikit kepalanya, rambut, sama kaki, selesai. Nah, ini biasakan kalian berwudu, wahai penuntut ilmu. Di saat belajar, di saat ini. Biasakan. Tapi cara wudunya yang benar. Sudah masuk kelas gara-gara nggak punya wudu, karena kesalahan santri langsung, Ustaz, afan Ustaz mau wudu. Nah ini nggak benar ini. Kalau pengen wudu tadi sebelum masuk kelas. Jangan ganggu kalau sudah Ustaz masuk ya belajar. Cuman maksudnya tanda semangatmu di dalam menuntut ilmu, maka engkau sudah mempersiapkan lahir batinmu untuk menyambut ilmu. Batinmu kau bersihkan dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Ustaz. Ketawaduan yang kau hadirkan, kemudian jasadmu, kau berwudu. Kau sucikan dirimu, maka siap menerima ilmu. Wa kullama ahdatha, setiap kali berhadas, kata Imam Haddad, tawaddu'a, hendaknya seorang perindu kemuliaan seperti dirimu itu setiap berhadas itu mengambil air wudu. Wa shalla raka'ataini, kalau bisa ditambah salat 2 rakaat salat wudu. Sayyidina Bilal Nabi menemukan Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Kalau suara terompahnya berjalan di surga, orangnya tentu ada. Diceritakan apa sebabnya? Bilal itu orang yang menjaga wudu. Menjaga wudu. Allah menyanjung ahli Quba waktu itu. Ahli Quba disanjung oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Mereka sedang berwudu. Setiap kali berhadas mereka berwudu. Dan jauh dari maksiat, na'udzubillah. Kemaksiatan, di saat orang jauh dari wudu mudah maksiat. Kalau orang berwudu ini kira-kira kebayang nggak melakukan keharaman, misalnya zaman sekarang, misalnya bersentuhan laki dengan perempuan, apalagi melakukan na'udzubillah zina, apalagi karena dia biasa dengan wudu. Dinukil daripada Sayyidina Musa atau Sayyidina Isa alaihissalam, ini termasuk selagi tidak bertentangan ya, bukan sesuatu yang terlarang untuk diriwayatkan, haditsu an bani Israil wala haraj. Boleh kita mengambil riwayat Israiliyat asalkan tidak bertentangan dengan syariat kita. Disebutkan bahwasanya dari Sayyidina Isa atau Sayyidina Musa alaihi wassalam, man asabathu musibatun wa huwa ala ghairi taharatin fala yalumanna illa ala nafsihi. Barang siapa yang tertimpa musibah dalam keadaan dia tidak punya wudu, tidak punya suci, ya jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya berwudu akan menjadi sebab kita dijauhkan dari musibah oleh Allah. Berwudu. Di saat tidur ada orang takut kena sihir dan sebagainya. Kalau punya wudu aman. Wa in kana muta'ahhilan, jika seorang itu sudah beristri,
Wa ata ahlahu, kemudian mendatangi istrinya. Setelah selesai falyubadir, hendaknya segera bil ihtisali untuk mandi minal janabati, dari junubnya, fil waqti, seketika itu. Ini sunnah. Kalau ada orang habis hubungan suami istri langsung tidur juga apa-apa, orang tidak untuk sholat. Cuman hendaknya dia tidak bisa melakukan seperti itu. Minimal dia mengambil air wudhu. Untuk bisa tidur harus ada sebagian daripada jasadnya yang sudah disucikan. Tapi jangan sampai salah faham membaca kesunahan. Ini kesalahfahaman itu membahayakan. Ada seorang wanita, kalau sudah diajak oleh suaminya untuk berkumpul oleh suaminya, dia menolak. Kenapa? Karena dia nggak kuat mandi malam itu. Karena keyakinan dia itu habis hubungan langsung mandi. Padahal nggak wajib. Bisa saja mandinya nanti menjelang subuh. Cuman ini dalam keadaan normal, bukan berpenyakit, maka hendaknya kalau bisa sehabis berhubungan suami istri itu hendaknya segera wudhu, kemudian mandi besar kalau bisa. Kalau tidak bisa mandi besar, paling tidak wudhu, mengambil air wudhu. Wala yamkuthu junuban, hendaknya jangan bermalam dalam keadaan dia junub. Kalaupun tidak tidur, hendaknya jangan biasa dalam keadaan dia punya junub, punya hadas besar. Wanita haid lain, ini Allah yang memberi, maka tidak akan menghalangi. Kebiasaanmu akan, kalau dulu waktu tidak haid, sebelumnya jika tidak haid dia sering berwudu, maka setelah dia punya haid, maka oleh Allah sudah dijaga seperti dia punya wudu. Nggak usah wudu wanita haid. Bahkan dikatakan sebagian ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, orang yang dalam keadaan haid dan masih deras haid keluar dan belum waktunya berhenti kok berwudu, hukumnya haram. Karena wudu adalah ibadah dan dia tahu bahasanya hadasnya tidak mungkin diwuduin, maka dia main-main ibadah, hukumnya haram. Wanita haid tidak usah berwudu. Tidur, tapi jangan lupa membaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Termasuk diantaranya agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari yang terlihat dan tidak terlihat, gangguan setan, jin, sihir dan sebagainya. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, tiupkan di tanganmu, kemudian usapkan di wajah dan sekujur badanmu seperti yang dilakukan baginda Nabi, dan Nabi melakukan itu untuk cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Jangan sampai tidur kecuali sudah membaca yang demikian itu. Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Tiupkan di tangan. Itu sunnah Nabi, lakukan. Cuman ada yang namanya ngantuk, itu kan ternyata ngantuk tuh kuat banget kalau ganggu kita. Kalau sudah lagi ngantuk tuh baca Qul a'udzu falaq satu pun tidak selesai. Padahal cuma Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pendek kan. Tapi kalau sudah kena ngantuk susah. Jangan sampai kamu kalah dengan ngantuk aja kok. Sepele kecil ngantuk. Ngantuk itu lemes, kuat. Lemes kamu kalah. Baca doa. Pastikan di saat tidak tidur baca doa. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, Bismika Allahumma ahya. Bismika amut, itu doa TK dari Nabi untuk anak-anak kelas TK, kelas kecil. Tingkatkan doa Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fafadha bi tahfadhu ibadakas salihin. Allahumma kini adzabaka ya ma tab'atu ibadakas salihin. Baca Qul Allah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi. Kemudian tidur. Untung-untung kalian penghafal Quran, baca tabarok. Baca tabarok untuk mendapatkan jaminan bahasanya kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan masih banyak berita-berita dari baginda Nabi keutamaan surat tabarok kalau kita hendak tidur. Paling tidak harus ada beberapa amalan tadi. Dan diantaranya adalah jangan tidur kecuali dalam keadaan punya wudu. Wa ista'inu ala dawami taharati biqillatil aqli. Bagaimana agar kita bisa tetap menjaga wudu kita dalam duduk kita. Makanya kadang kita heran ada orang jalan dengan buya, tiba-tiba diajak sholat, wudunya lama-lama, berarti selama ini tidak punya wudu. Coba kalau kamu punya wudu di atas kendaraan enak, mau sholat.
Biasakan dengan wudu. Sehingga di mana-mana kita bisa sholat, ada masjid, langsung sholat, nggak bingung wudu. Itu belum biasakan. Nak. Ada orang nggak biasa wudu. Biasakan wudu, ini kemuliaan di hadapan Allah, pahala, kebersihan, penjagaan dari Allah. Dan agar kalian bisa tetap terjaga wudu, wa yasta'inu, dan hendaknya dia mengambil pertolongan agar dia bisa menjaga wudu adalah ala dawami taharati bi qillatil akli, dengan jangan banyak-banyak kalau makan. Ada orang jago makan, makannya banyak, bukan banyak. Banyak. Kalau banyak ngantukan. Kalau ngantukan dikit-dikit ke toilet, kemudian malas wudunya kayaknya. Fa innal ladzi yukthirul akla, kalau orang banyak makan biasanya ya qaulahul hadats, banyak hadas, yang hadas katsiran. Wa tasyukku alaihi almudawamatu ala taharati, kalau sudah sering buang hadas berat baginya, ya syukku akan berat alaihi, bagi orang tersebut, almudawamatu terus menerus, ala taharati untuk bisa tetap bersuci. Wa fi qillatil akli aidan, dan mengurangi makan itu juga ma'unatun ala sahari, untuk bisa bangun malam, bisa membaca lebih lama. Wa min akadi wadhaifil iradati, bangun malam adalah termasuk tugasnya orang perindu ridho Allah, tugas yang paling hebat, akad. Makanya orang yang ngaku rindu kepada Allah, ingin dapat ridho Allah tapi nggak pernah tahajudan, aneh. Tahajud, salat malam, insya Allah santri dan juga anak-anakku yang di rumah saat ini, jangan lupa tahajudmu. Da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Sebagian orang heran bangun di tengah malam tuh. Pernah suatu ketika ada satu orang hidup bersama keluarga. Hidupnya di apartemen begitu. Terdengar suara-suara, tingkat atas, tingkat bawah itu apa. Setiap jam 3 itu dia akan pernah dengar, ngapain sih kamu kok malam-malam? Ngapain? Ada apa? Kok saya dengar ledak-ledak? Rupanya dia sambil nonton sampai jam 3 malam. Dengar suara klotak-klotak di apartemen sebelahnya. Tanya, rupanya ada orang nggak pernah kenal tahajud, padahal seorang mukmin. Bahkan heran kalau ngelihat ada orang bangun malam jam 3 itu aneh, ngapain waktu anak-anak tidur kok pada bangun malam? Bahkan mungkin ada di antara orang-orang yang dengan kita mungkin, yang bersama kita di rumah kita, barangkali mungkin anak-anakku semua yang ada di rumah belum terbiasa bangun malam, sekarang belum biasakan. Kalau penuntut ilmu seperti kalian nggak bangun malam tuh aneh, super aneh, sangat aneh, dan aneh bener. Bangun malam, ambil waktu sesaat untuk ambil air wudhu, sholat beberapa rakaat, ngadu kepada Allah, itu saat indah di tengah malam. Walladzi yanbaghi lil muridi alla ya'kula illa an qafaqatin, hendaknya seorang murid itu, perindu ridha Allah itu, jangan hanya mikir makan. Makan itu adalah untuk kebutuhan. Jadi makan kita agar, cuman bahasa sini, jangan makan kecuali faqah dalam keadaan dia itu merasakan lapar. Artinya jangan hidup itu hanya untuk cari untuk makan. Yang hidup makan itu ya binatang. Hidupnya untuk makan. Tapi kita makan agar kita bisa bertahan hidup, untuk bisa beribadah. Makan untuk hidup, hidup untuk makan, beda. Wala yanamu illa an ghalabatin, jangan tidur kecuali dalam keadaan tertidur. Memang sudah kantuk itu tiba. Makanya tidur itu perlu ada jadwal yang bagus. Jangan kurang dari 4 jam dalam sehari. 5, 6, oke lah. 4 jam sudah sangat cukup. Adalah sehat. Kalau orang sehari itu tidurnya 4 jam, sehat. Artinya nggak akan ada masalah dengan fisiknya. Empat jam 20 sehari semalam ya, bukan 4 jam malam, 4 jam siang, 4 jam sore, 4 jam siang, 4 jam. Nah, ini kan kacau, pagi 4 jam, habis zuhur 4 jam, habis maghrib 4 jam, ngaco nanti. Habis lah.
Kalau 4 jam saja sehari kamu tidur, kali 20 tahun berapa itu? 360 kali, berapa tahun kau tidur itu? Yang Imam Ghazali ngitung tentang tidurnya manusia ini. Berapa hari kau tidur? Bukan berapa hari, tahunan. Berapa waktu yang harus terbuang? Maka dari itu jadwal tidur itu penting. Supaya waktu istirahat kamu istirahat. Makanya di sini nak, kalau waktu istirahat, istirahat. Jangan digunakan untuk yang lainnya. Sudah dijadwalkan istirahat, jam begini istirahat. Agar nanti bisa bangun malam maksimal. Coba yang mencoba melanggar ini. Disuruh tidur jam 11. Dia rajin membaca sampai jam 1. Jam 3 harus bangun. Capek dia, tahajudnya nggak jelas dia. Sujudnya paling panjang, karena nggak bangun-bangun. Nah, repot itu. Nggak begitu nak. Jadi jadwal tidurmu itu yang benar. Makanya termasuk pelanggaran jika waktu istirahat tidak istirahat di sini. Istirahat. Dan yang namanya tidur itu adalah kalau kau mencarinya, saya tahu, capek. Tapi kalau tidur mencarimu enak. Kantuk. Naum itu kata. Intolab tahu at'abak wa intolabaka ar-rahak. Tidur itu kalau intolab tahu at'abak. Kalau engkau mencari tidur itu capek. Nanti gini, pakai guling ini. Kau tidur-tidur, capek. Tapi intolabak. Kalau tidur itu sudah mencarimu, ar-rahak, enak. Enak. Tidur di lantai pun blak, sudah enak. Tempat nggak urusan. Itu yang tidur di gubuk di sawah habis kerja itu nggak kalah nikmatnya dengan di atas kasur ber-AC. Padahal itu kena matahari begini keringat ngorok lagi. Nikmat tidur. Ya, kemudian tidur itu penting, tapi ingat jangan berlebihan. Apalagi sebagai penuntut ilmu dikit-dikit tidur. Di kelas tidur lagi. Orang yang di kelas tidur itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah nggak dengar aturan bahwasanya dia harus istirahat waktu istirahat. Ini dia salah. Makanya di kelas harusnya ngambil faedah dari guru tidur. Yang kedua adalah memang modelnya ngantuan, repot dia penyakit itu. Ngantuan, mukanya muka ngantuan. Tidak duduk di kelas langsung tidur. Oh, paling pintar posisi tidur, duduk pun mangap. Ada nih kelihatan. Anak putri lagi. Deglak makan begini langsung kayak komunikasi dengan alam gaib gitu ya. Jadi ada kemungkinan karena tidurmu nggak tertib. Kalau sudah tidurmu nggak tertib, maka buahnya adalah waktu seharusnya kamu mendapatkan ilmu tidak dapatkan ilmu. Atau memang penyakitan, sakit ngantuan bisa, ada sakit beneran ada, diperangi itu. Wala yatakallamu illa fi hajatin. Jangan banyak ngomong deh sebagai santri, ngomong itu yang bermanfaat. Yang ada nilai nasihat, pesan, menggembirakan orang yang halal, boleh. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun. Wala yukhalitu ahadan, jangan kamu gampang bergaul, khususnya anak-anakku yang lagi pulang. La yukhalitu ahadan, hendaknya seseorang perindu kemuliaan jangan asal berkumpul dengan orang, pilih teman bergaul itu. Dan jangan engkau bergaul dengan seseorang kecuali sudah jelas-jelas kata Imam Haddad. Illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun, kalau jelas-jelas bahwa di saat bergaul dengan dia ada faedahnya di akhirat, faedah kebaikannya. Jangan hanya yang penting nyaman, senang, onda. Faedahnya apa aku duduk dengan dia. Jangan-jangan aku ikut menggunjing. Jangan-jangan aku ikut melakukan dosa. Hati-hati. Bergaul pun harus memilih. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama kita sangat terpengaruhi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita agamanya bagus, kita pun akan terbawa kepada kebagusan agamanya. Tapi kalau sahabat kita adalah senang bermaksiat, sedikit demi sedikit akan bergeser. Yang katanya kita ahli ibadah akan menjadi ahli maksiat perlahan sekali.
Wa man aktsaral akla, kalau orang banyak makan, qasa qalbuhu, maka hatinya akan keras. Tapi yang kecil-kecil makan banyak ya. Perkembangan kamu nanti kecil terus ya, makan yang banyak. Ya, yang masa perkembangan beda, harus ada susu, ada ini, ada ini. Ya, masih masa-masa perkembangan harus gizinya dipenuhi. Nah. Yang gede-gede itu kurangi makan. Nah, ini. Ya, tidak ngantukan. Nah, tadi sebab ngantuk adalah makan. Banyak makan, banyak ngantuk. Qasa qalbuhu, hatinya akan keras, banyak makan hatinya keras. Hendaknya kamu jangan makan kecuali sudah terasa ada lapar. Kalau sudah makan jangan sampai kebablasan. Enggak kenyang-kenyang, repot. Wa thaqulat jawarihuhu 'anil ibadati, anggota tubuhnya jadi berat untuk beribadah. Yang banyak makan. Saya kalau tidak makan enggak khusyuk. Oh, enggak ada. Yang betul ada kalau lapar. Tawakan ya ini apa? Sangat lapar yang pengen makan itu benar. Makanya kalau sudah ada hidangan makanan, makruh kita melakukan sholat. Kita mau sholat, makanan sudah dihidangkan. Sementara kita dalam keadaan lapar, makan dulu baru sholatnya tenang. Kalau kita sholat dulu pikirannya macam-macam, laparnya terus, ternyata ada suara kucing ngeong, jangan-jangan lauk saya dimakan, kan begitu. Bisa nggak khusyuk betul itu nanti. Makan. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naumi, banyak makan mengundang banyak, menjadikan orang banyak tidur. Wal kalami, banyak ngomong. Wal muridu, kalau seorang murid seperti kalian ini, penuntut, pencari ridha Allah, pencari kemuliaan. Idza aktsara naumuhu, idza kathura naumuhu, kalau tidurnya banyak, kebanyakan, lebih dari aturan. Wa kalamuhu, dan banyak ngomongnya. Ngomong ngalor tidur sampai bab bohong. Banyak cerita, cerita hantu, cerita macam-macam. Bohong. Banyak cerita. Sorot iradatuhu, maka menjadilah semangatnya mencari ridho Allah itu hanya apa? Semangatnya mencari ridho Allah, semangatnya mencari kecintaan kepada Allah, suratan, hanya sekedar formalitas, enggak ada hakikatnya, hanya sekedar zahirnya saja, kayaknya penuntut ilmu, pencari ridho Allah, la hakikatalah, enggak ada hakikatnya. Karena apa? Ya itu tadi, waktunya dihabiskan hanya untuk bicara yang enggak benar, tidur. Kalau orang ada semangat, tidur tuh hilang. Kamu sangat kangen sama ayahmu. Ngantuk-ngantuk dibanguni, ayahmu datang, bangun deh. Ada seorang anak dibangunkan sholat tahajud, katanya susah. Enggak pernah bisa. Enggak akan bisa saya bangun jam 3. Oh iya, kalau sholat tahajud, besok aja rekreasi. Jam 3 langsung bangun, mencolot dia, ngelompat. Loh kok bisa? Karena kerinduan yang dihadirkan itu beda. Makanya yang punya kerinduan kepada Allah ya sama, dibangunkan tengah malam begitu mudahnya. Kamu jangan merepotkan pengurus, bangunkan sampai 5 kali. Nah ini mah zalim kamu tuh. Kalau bisa kamu juga ikut dapat pahala setelah kamu dibangunkan, bangunin temanmu, hebat itu. Sadar yang bangunin sampai 5 kali, bangun, ya duduk tidur lagi, sampai digebur up, tidur lagi masih. Kok lewat dia. Akhirnya betul ke hamam, dikunci lama-lama, tangan yang ngantri lama, rupanya tidur lagi di hamam. Wah ini kebuk aja orang. Ini nggak benar tuh. Wil hadis disebutkan dalam satu riwayat dari baginda Nabi, mala abnu Adam. Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi wi'aan, sebuah wadah, syarran yang lebih jelek min batnihi. Ada wadah. Tapi yang paling jelek adalah kalau kita selalu kerjaan kita memenuhi namanya perut.
Kata Imam Ali, man hammuhu batruhu fakimatuhu mithlu ma kharaja minhu. Orang yang pikirannya hanya perut saja, maka nilainya seperti yang keluar dari perut. Kalau yang dipikir adalah ngisi perut, maka kualitas orang itu seperti yang keluar dari perut. Apa itu? Nah itu kualitasnya orang yang harus makan tuh. Hasbu bani Adam, cukuplah bagi seorang anak Adam yang sadar kerinduannya kepada Allah itu lukaimat, suapan-suapan, yukim nasul bahu yang menjadikan tulang punggungnya itu tegak. Maksudnya makan untuk bertahan hidup, bukan ngejar makan. Kalau bicara tentang makan tuh kadang-kadang kita ini dolim. Binatang yang kadang-kadang sering jadikan yang kita dolim binatang ada kayak binatang, nafsu binatang, makan binatang. Padahal binatang jauh lebih sopan. Binatang itu kalau sudah kenyang sudah diem dia. Nanti kasih makanan nggak mau. Kalau manusia bikin model cara yang lain biar dari makanan berat diganti makanan ringan sampai camilan, keripik terus ngemil sampai lapar lagi, balik lagi berat, ngemil terus gitu. Mana? Di model-model itu biar seneng makan, kan begitu kerjaan manusia. Enggak pernah kambing itu usul saya ingin rujak daun lamtoro, enggak ada sudah. Makannya gitu-gitu saja. Coba kita cari resep, kita menyebut judulnya makanan Indonesia sehari kayaknya nggak habis. Rujak ulek, pecel punten, apa nasi jamblang, habis. Macam-macam model itu maksudnya biar kita senang makan. Binatang ada batas. Bahkan unik, nafsu binatang enggak. Kambing itu kalau sudah tahu betinanya hamil, sudah. Enggak akan digauli lagi. Binatang kalau sudah berantem sama kawannya sesaat, enggak ada dendam. Manusia bisa bertahun-tahun. Na'udzubillah. Baik. Lukaimat. Makan kita itu hendaknya, yaitu tadi, untuk bertahan hidup. Bukan kita tuh ngejar bagaimana. Makanya lauk yang paling enak adalah lafar. Kalau lapar jadi enak semua. Kan begitu ya nak? Lafar. Sudah lapar nasi putih masuk lah bleb. Padahal belum lauknya masih nanti mau dibagi, sudah separuh nasinya. Ya kalau udah lapar. Ada satu orang nasihati. Ayah saya nasihati saya, nak kamu harus jadi penerusku nak ya. Ya bah. Makanya jadilah kamu kalau tidur yang enak, makan yang enak ya. Tidur yang enak, makan yang enak. Meninggal ayahnya. Akhirnya dia semua makan tidur. Goblok, nggak pinter-pinter dia. Akhirnya lapor kepada temannya abahnya ini. Ami, saya kan pengen teruskan abah. Terus abah itu sebelum meninggal nasihati, makan yang enak, tidur yang enak. Tapi saya makan terus banyak, makan tidur banyak, tapi tidak pintar. Kamu salah paham. Gimana caranya agar tidurmu enak dan makanmu enak? Itu yang harus kau pahami. Maksudnya gimana? Gimana agar tidurmu enak? Kamu jangan banyak tidur sehingga di saat kamu tidur enak. Jangan banyak makan sehingga waktu kamu mendak makan, jadwal makan jadi enak. Makanya kalau santri sebelum waktu makan kok ngemil, makannya jadi gak enak nanti. Iya, ngemil. Paling ngemilnya asin-asin segala macam, pedes-pedes tuh. Wah, paling enak sebelum makan. Tapi giliran makan kurang enak, kurang sedap. Makanlah waktu kamu lapar, itu enak. Makanya tadi lauk yang paling enak apa? Lapar. Nggak dijual lagi di Jawa, pasar. Tapi semuanya punya, Allah Maha Kasih. Coba pakai kerupuk saja sudah lahap sebagian orang. Makan di sawah. Dikirim sama istrinya, habis sholat subuh, tuhaan langsung pergi ke sawah suaminya.
belum sarapan itu. Habis sarapan, sarapannya agak siang jam 9. Habis sarapan, sarapannya cuma hanya nasi, sayur singkong apa saja, sama ikan asin di atasnya, sama kelapa dicampur apa, ditabur begitu. Sudah begitu, Masya Allah enak. Sambil sendawan, Alhamdulillah, sak kampung dengar semuanya. Wah. Habis itu tidur, Masya Allah, karena terik matahari enak. Panas, makanya cuma begitu. Allah memberikan kenikmatan biarpun makannya pas-pasan begitu. Kalau dilihat menunya nggak menarik. Tapi itu yang kaya raya pergi ke resto, rumah makan satu porsi 350.000 sampai 500.000. Gaya action. Sudah begitu makan yang dimakan pojok. Pojok dong. Ditunggu sendawannya nggak keluar, malah obat. Satu genggam obat. Anti kolesterol, darah tinggi. Blub. 350.000 yang dimakan hanya pojok dok sini. Penyakitan. Semoga Allah memberikan kesehatan pada semuanya. Yang diberi sakit, yang mendengarkan suara ini adalah akan diangkat derajatnya. Akan tapi ini sebuah contoh bahwa kenikmatan bisa saja diberikan oleh Allah kepada orang yang tanpa harus kenal restoran kelas mahal. Akan tapi cara kita mengolah di dalam hati kita ini. Kita bisa makan apa adanya. Tapi bisa nikmat, bisa lahap. Bisa sehat, yang memberikan kesehatan adalah Allah. Seperti itu. Hendaknya kita makan, ya harus. Kalau kita tidak mau makan lalu sakit, dosa. Lukaimat yukim nasulba. Fa'inkan ala mahalata. Kalau harus kita makan, mungkin kita bertamu di rumahnya seseorang, kita ingin menyenangkan orang tersebut. Orang-orang soleh itu kalau diundang di rumahnya orang itu benar-benar makan, menyenangkan. Menyenangkan kalau kita makan di rumahnya seseorang. Tapi hendaknya adalah fathuluthun li ta'amihi, hendaknya dikira-kira deh. Jangan sampai nasimu sampai tenggorokan begini, jalannya begini. Ya kira-kira ini sepertiga adalah untuk ta'amu. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minumnya. Wa thuluthun li nafasihi, sepertiga untuk bernafas. Maksudnya biarpun kita ingin menyenangkan orang, makan banyak, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah. Cukup ya insyaallah. Jadi apa yang pertama? Wudu. Biasakan dalam keadaan kita bersuci. Kemudian tidur dalam keadaan punya wudu, belajar punya wudu, dalam segala keadaan upayakan anak-anakku semuanya kalian punya wudu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga, aman, akan diberi ilmu yang manfaat. Kemudian kalau makan yang benar, jangan hidupmu hanya untuk makan. Ini kalau sudah ribut urusan makan, berarti ya kata Imam Ali, ya nilaimu ya kayak yang keluar dari perutmu itu. Dan kita syukuri alhamdulillah menumu ya Masya Allah, menu santri begitu ya Masya. Seandainya nasi putih sama ikan asin saja sudah alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Sama kerupuk sudah Masya Allah. Pakai sayur dan sudah luar biasa. Apalagi ada tambahan, kita syukuri. Makanya jangan sampai santri ngeluhnya hanya urusan makanan. Kita untuk menuntut ilmu. Memang betul makanan adalah untuk kesehatan kita. Tapi kalau jadikan pikiran kita urusan makanan, jadi nilainya kita nilai yang keluar dari perut. Baik, ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini anak-anakku semuanya. Jaga diri baik-baik, khususnya ada di rumah ya. Jaga diri baik-baik ya. Amalkan ilmu. Bangun malam ya, jangan lupa tahajudan yang nasihatnya tadi. Biasakan dalam keadaan wudu. Ya, insya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Jadi ulama Rasulullah. Menjadi orang-orang soleh. Solehah. Muslihah. Allah mengampuni orang tua kita. Guru-guru kita. Allah memberikan kepada beliau segala kemudahan. Lahir batin, urusan dunia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada dengki di antara kita, tidak ada benci di antara kita, yang ada hanya cinta dan cinta karena Allah. Panjang umur gitu. Dalam keadaan sehat serta taat kepada Allah. Dan semoga kalau Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketentraman di saat berada di taman ilmu. Tentram hati, kesenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah.
Syukran. Insyaallah, makasih nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran kami hanturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah, demikianlah majelis kita pada pertemuan kali ini, dan saya Muhammad Fadil selaku pembawa acara berserta kru yang bertugas mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.